pada sesi kali ini, file yang saya jadikan objek praktek adalah file Sunset JPEG dan Nightscape PSD. Oke, nah, dari kedua file ini Anda bisa membandingkan, ya. Mulai dari di sini ada transparansinya. Kemudian jika Anda klik di sini menu palette layer, maka pada file Nightscape PSD terdapat beberapa layer, ya, di sini. Oke, saya mengaktifkannya. Setiap saya klik di sini salah satu layer, maka akan muncul di sini nama layernya. Oke. Berbeda sekali dengan Sunset JPEG. Di sini hanya satu layer, yaitu layer background. Jadi, kita bekerja dengan banyak layer pada Photoshop ini dapat diibaratkan kita melukis, ya, pada transparansi, ya. Setiap gambar kita lukis pada satu transparansi, kemudian kita lukis lagi gambar yang lain di transparansi berikutnya. Sehingga untuk memodifikasi salah satu gambar yang terdapat pada transparansi tersebut, kita tidak perlu mengganggu gambar yang lain. Oke, misalkan saya aktifkan dulu di sini file image sunset JPEG. Ya, kemudian saya lakukan modifikasi langsung, ya, pada gambar ini dengan, ya, melukis menggunakan brush tool, ya, dengan warna hitam di sini. Kemudian anggap saja saya tidak menggunakan history untuk membatalkannya, tapi langsung menyimpan perubahan tersebut dengan menggunakan file save, dan saya tutup file tersebut. Nah, di keesokan harinya saya akan membuka file tersebut, yaitu Sunset yang ada di folder latihan dengan subfolder Adobe Photoshop. Saya buka. Nah, saya terkejut, ya, dengan langkah yang saya lakukan ini. Dan untuk membatalkannya tentu saja saya tidak bisa menghilangkannya dengan fasilitas history karena ini sudah disimpan. Nah, dan jika saya ingin menghilangkan, ya, lukisan-lukisan ini, saya tidak bisa berbuat banyak dan akan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, oleh karena itu, kita sebaiknya ketika akan melukis atau menambah image di file image yang kita modifikasi, maka sebaiknya kita buat layer baru. Oke, anggap saja ini saya tutup dan kebetulan saya memiliki file backup dari file tersebut, yaitu file sunset backup. Ini yang belum saya modifikasi. Nah, kemudian sebelum saya melukis di atas file image ini, saya klik dulu di sini di bagian layer, palette layer, saya klik di sini create a new layer. Maka akan terbuat layer 1. Nah, di sini. Kemudian setelah itu saya bebas menggambar menggunakan brush tool. Nah, ini, ya, image yang saya lukis ini tidak akan mengganggu image yang ada di bawahnya. Sehingga misalkan saya klik di sini menu move tool, ya, ketika saya rubah posisinya tidak merubah, ya, image yang ada di bawahnya. Ya, jadi itulah kegunaan dari berbeda sekali dengan file yang saya gambar di atas file tersebut tanpa membuat layer dulu. Di sini saya tidak bisa merubah lokasinya, posisinya, karena ini sudah menyatu dengan layer yang bersangkutan. Oke. Nah, jika saya ingin menghapus lukisan yang telah saya buat di layer ini, maka saya cukup dengan menghapus layernya. Caranya, Anda tarik layer 1 ini ke gambar
tong sampah, maka akan hilang. Oke. Jadi itulah salah satu kecanggihan dari layer. Oke, sekarang saya fokus dulu ke file Netscape yang terdiri dari beberapa layer ini. Saya gunakan Move Tool untuk memindah posisi dari image yang ada pada sebuah layer. Jadi jika kita ingin memindah posisi image yang ada pada sebuah layer, maka Anda pastikan mengaktifkan layernya dulu. Misalkan saya ingin memindah posisi image kid ini, maka saya aktifkan layer kidnya, kemudian baru saya bisa memindahnya ke sembarang posisi. Oke. Nah, jika saya ingin memindah image beach ini, sedangkan posisi layer yang terpilih adalah kid, maka yang dipindah posisinya tetap ya image kid, walaupun mungkin saya sudah mengarahkan pointer mouse pada image beach. Oke. Jadi itulah, ini misalkan saya pindah posisi Netscape-nya, nah, dia akan bisa jika kotaknya dipindah. Oke. Namun di sini di bagian option bar Anda bisa mengklik auto select layer ya, jadi tanpa perlu repot memindahkan dulu ke layer yang aktif. Apabila saya arahkan di sini ke salah satu image yang ada di layer tersebut, saya bisa langsung memindahnya ya, secara otomatis terpilih layernya. Begitupun juga di sini ya, langsung terpilih layernya. Ini juga tanpa perlu dulu dipilih layernya di sini. Jadi jika diaktifkan auto select layer, jika tidak diaktifkan maka ini walaupun saya arahkan di pointer mouse ini. Atau bisa juga misalkan saya ingin berpindah ke layer beach, maka saya tidak perlu mengkliknya di sini, tapi klik kanan kemudian pilih beach. Oke. Itu juga di sini klik kanan pilih kotak untuk memindah kotak. Klik kanan, nah, pilih Netscape. Oke. Terserah mana yang menurut Anda mudah. Bisa mengaktifkan auto select layer atau klik kanan kemudian pilih nama layernya, klik kanan. Oke. Jadi itu dulu materi tentang layer. Saya tidak akan bahas dulu tentang di sini ada opacity, normal ya, berbagai ini, karena masalah layer ini akan saya bahas secara tuntas pada sesi yang lain. Oke. Jadi saya tutup file ini, pilih no karena saya tidak ingin menyimpan semua perubahan. Oke.